Welcome back to Narazar Podcast Season 6. Setelah sekian lama gue monolog, untuk episode kali ini gue akan kembali lagi ngobrol, ditemenin teman ngobrol, dialog lah ya. Gue ditemenin sama teman baik gue, teman dekat gue. Kita pernah kerja bareng tahun-tahun 2014 sampai 2016 lah ya, gitu, di sama-sama waktu itu jadi programmer. Dan ini teman gua namanya Daniel. Halo Daniel. Halo Joro, salam kenal. Salam kenal aja. Kayak baru kenal. Iya. Udah kenal 10 tahun salam kenal ya. Ya oke. Biar seru aja, biar seru. Biar seru. Nah, gua ini Daniel ini anak Bekasi lah ya, bisa bilang anak Bekasi. Jadi ini kita lagi di Bekasi. Gua sengaja bertandang ke tempat dia ya kan, karena biasanya gua kalau hangout bareng dia tuh selalu di tengah-tengah tuh, biasanya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu kan. Kadang-kadang dia ngeluh juga nih, kejauhan sur. Cobain saya sekali di Bekasi ya. Kayak gitu lah. Suasana panasnya cobain dulu. Suasana panas. Gue sebenarnya udah sering ngalamin suasana panas Bekasi sih. Waktu gue SD SMP kan sering main ke rumah saudara kan. Rumah saudara gue kan di ini ada di Bekasi Barat tuh, yang Kranji ya, Kranji Jaka Sampurna, lo pasti sering lewat lah ya. Oke, kali ini kalau yang di episode terakhir kan, kalau kalian dengerin episode terakhir nih di bulan Agustus itu ngomongin dunia kerja. Nah kali ini gue mau ngomongin hal dunia kerja juga, karena kan ini teman kantor gue dulu dari tahun 2014 sampai 2016. Lu di CP Prima sampai tahun berapa ya waktu itu nih lah? Waktu itu sih gua sampai 2015 kalau nggak salah. Desember ya? Iya, pokoknya 2015. Oh, Tapi gua 15 lupa ya. tahunnya. Berarti duluan lu ya? 1 tahun lah Oh iya. di sana ya. 1 tahun ya. Iya, setahun ya. Karena kan lu lu apa sih? November apa 2014? Iya, November awal ya. November awal ya. Itu lu baru lulus ya, fresh graduate ya? Enggak, iya sekitar situ lah. Oh, lu lulus tahun berapa sih? S1? 2014. 2014. Oh iya, iya benar-benar. Ya berapa bulan setelah lu lulus lah ya? 8 bulan setelah gue lulus, gue masuk CPP. CP Prima. Buat orang programmer, CPP bukan C++ ya. CP Prima, Central Proteina Prima. Itu kita dulu pernah kerja di Central Proteina Prima, itu perusahaan TBK. Tapi kalau lu lihat harga sahamnya itu gocap. Gocap dulu. Apa? Saham gorengan lah. Iya. TBK ecek-ecek lah ya. Sorry ya, bukan maksud mau nyinggung bukan maksud merendahkan ya, tapi ya kita sih sebenarnya, gue nggak tahu ya, mungkin Daniel juga peduli ya, gue juga sebenarnya peduli ya, kita pengen perusahaan tempat kita kerja itu juga berkembang, upgrade gitu, tapi ya ternyata orang-orang yang udah malas kerja juga di sana kan ya, yang udah senior dari puluhan tahun, belasan tahun juga, jadi udah nggak punya semangat lagi kan. Iya, kebanyakan di sana tuh senior sih. Dan mungkin sebagai wawasan aja ya, CPP ini sebenarnya anak dari Charoen Pokpan. Ah iya betul, Charoen Pokpan. Perusahaan Charoen Thailand ya, Pokpan dari ya. Thailand ya. Charoen Pokpan ini di ayam ya. Ayam. Pesta ayam. Kalau Ayam, kita ini lebih betul. ke seafood gitu. Seafood, lebih ke makanan udang. Pakan ya. Perikanan, tambak gitu ya. Jadi biasa kita kalau apa tuh CPP, kita bilang aja Charoen Pokpan gitu kan. Iya. Meskipun jauh secara entitas terpisah, Iya. tapi kalau misalnya mau menjelaskan ke orang, nama CPP itu kurang terkenal lah. Kita bilangnya Charoen Pokpan. Iya benar. Dan lu kalau yang pengamat dunia saham gitu ya, karena kan gue juga belajar saham juga ya sekarang ya, saham domestik lah. Itu harga sahamnya CPP sama harga saham Charoen Pokpan tuh bagaikan bumi dan langit. CPP tuh gocap, Charoen Pokpan tuh 4.500, 4.900 sampai 5.000. Masih baru lah kalau dibilang Charoen Pokpan. Padahal Gimana menurut lo? ya padahal sebenarnya CPP ini dulu tuh lumayan ini juga ya, lumayan bisa berkompetisi juga ya. Kalau nggak salah CPP itu punya tambak udang, apa namanya, hatchery ya. Hatchery ya banyak. Dia banyak akuisisi perusahaan-perusahaan lokal di Lampung banyak. sih. Di Lampung banyak. Tapi pas kita masuk itu kayaknya udah menurun secara produksi ya. Udah nggak sejayanya sebelum-sebelumnya kayaknya. Iya. Dan kelihatan sih emang kayaknya peminat itu lebih banyak ke mungkin ayam ya dibanding makanan laut ya. Iya ya.
Bahkan sebenarnya tuh kita tuh suppliernya Yoshinoya tau, Yoshinoya di Indonesia, ya kan? Supplier Yoshinoya di Kita Indonesia banyak jadi supplier beberapa. yang buat itunya mereka, ebi fry-nya Iya, atau apanya itu kan. Betul. Cuman menurut gue ini lah, menurut gue ya, emang memang eksekutifnya itu jajaran direksinya itu emang nggak niat untuk upgrade sih, nggak niat untuk ke scale up sih. Dia lebih ke Kayaknya emang mereka cuman nggak tahu lah gitu, ya gitulah. Gue sih ada istilahnya, cuman kayaknya terlalu kasar ya. Cuman kayak cuman buat mainan aja gitu loh, buat Dan kita mainan mereka aja. Sebenarnya kita nggak ini ya, kita jadi ya maksudnya ini emang kalau dari segi kompetitor kita lihat apa sih kompetitornya Java, Java ya. tapi Java ayam juga sih, Tapi emang gue lihat sih pasarnya untuk ini emang nggak terlalu banyak dia dibanding yang ayam ya. Kalau ayam kan ya betul. lu makanan apapun ayam gitu kan. Kalau sekarang seafood ya kurang terlalu populer lah. Betul. Iya. Dan tapi kalau menurut gue sih ini sih memang merekanya emang kurang niat untuk ini sih berkampanye ya. Sebenarnya sih mereka ada supermarketnya juga, cuman ya gitu-gitu aja. Itu kan ada market yang sekarang udah mulai dibilang udah mulai makin banyak ya. Fiesta Market kan kalau Ya. itu kan di zaman kita dulu tuh baru tuh. Betul. Dan isinya tuh ya makanan-makanan seafood dan segala macam. Ya itu salah satu channel yang disediakan oleh ini ya. CPP ya. CPP Mungkin ya Carpopan Fiesta. ya? Kayaknya joinan sih. Tapi kalau Fiesta Market, ya maksudnya yang di kantor ya, waktu pas di kantor. Enggak, yang Di Ruko-Ruko. Ya, Yang di Ruko-Ruko. kan ada tuh kayak Indomaret, tapi Indomaretnya jual makanan udang. Iya betul. Gue Fiesta Market. namanya Fiesta Market ya. Oh kalau itu ya gabung sih sama Carung Pokpan. Karena kan chicken nugget juga. Cuman dia banyak yang seafood juga kan. Iya. Gue pernah beli dari sana soalnya. Sama-sama. Gue juga pernah beli pas zaman pandemi lah. Gue beli waktu itu. Tapi cuma Dan sekarang gue lihat makin banyak tuh makin banyak ya. ininya yang buka. Dulu tuh kayak agak susah. Sekarang udah makin banyak. Ya. Gak tau apa sebenarnya keunggulannya itu karena daging segar kali ya. Jadi Daging orang segar. Ya sama gampang untuk menjangkaunya. frozennya juga konsisten kali ya frozennya. Dan mungkin kalau di gue nggak tahu ya. Kalau di Alfamidi, di Indomaret, Alfamart lebih murah kalau beli di Fiesta atau enggak Itu tuh? gue belum pernah compare sih. Itu harus dibandingin. Oke. Sekarang Indomaret kan juga pasti ada. Bukan Indomaret ya, mungkin kayak Superindo, market yang besar ya. Minimarket. Minimarket yang besar. Pasti di belakangnya ada jual makanan frozen juga ya. Iya. Oke lah. Tapi sebenarnya kita bukan mau ngomongin CV Prima sih. Cuman ini kita nostalgia aja sih, flashback aja lah, flashback. Nah cuman kita pengen ngomongin kalau dunia kerja, terutama buat kalian-kalian yang mungkin sekarang lagi struggling pengangguran, ada yang layoff, nggak sedikit juga yang kena layoff ya, baik yang masih junior level maupun yang mid senior sampai senior level tuh banyak yang pengangguran atau yang layoff. Dan gue benar-benar ngerasain memang fenomena pengangguran ini benar-benar benar-benar serius ya di tahun ini sama tahun lalu tuh benar-benar serius. Kalau dulu kan paling cuman kayak sekedar bukan gimmick ya apa. Kalau dulu tuh kayak cuman sekedar warning aja. Tapi kalau ini benar-benar kejadian, bahkan nggak cuma di Indonesia. Ini juga terjadi di banyak negara kan, termasuk Amerika kan. Amerika juga banyak yang layoff, banyak baik perusahaan-perusahaan teknologi maupun corporate yang konvensional gitu. Terutama perusahaan teknologi kayak Google, Apple itu juga banyak yang pengetatan kan, perampingan organisasi, karyawan tetapnya banyak yang di layoff segala macam. Dan gue yakin banget zaman sekarang itu pasti makin susah lagi untuk jadi karyawan tetap ya. Untuk kontrak aja juga. Cuman gue pasti nanti pengen dengar perspektifnya Daniel juga ya soal dunia kerja ini, karena kan sebenarnya banyak orang yang bilang kayak value kita tuh kalau selama kita punya nilai trustworthy gitu ya, kepercayaan lah, integritas dan trustworthy, itu harusnya istilahnya kalau istilah orang tua kita bilang tuh bukan kita yang nyari uang, tapi uang yang nyari kita gitu, karena kita punya trustworthy yang tinggi, punya integritas gitu kan. Nah cuma kalau integritas itu apa sih kan? Integritas itu ya itulah ya, lu nggak nipu, lu nggak manipulatif, lu nggak korupsi, nggak kolusi segala macam lah gitu kan. Itu kan gampang diomongin tapi sangat susah untuk dilakukan gitu kan. Nah terus juga kan karena nggak cuman masalah lu capable, kompeten, lu jago gitu kan. Misalkan kayak Daniel kan
technical lah, lu kan technical ya. Karir lu kan cukup linear di dunia technical programming lah ya Nil ya, benar ya. Kalau gua kan udah meninggalkan programming ya, masuknya ke manajemen. Dulu pernah 2 tahun project manager di corporate besar gitu kan, kayak di grupnya Astra. Nah sekarang gua lagi nggak affiliated juga sih, cuma lagi nyari kerja juga gitu ya. Cuman karena gue bukan karyawan tetap di sana, makanya gue selesaiin aja gitu kan, nggak mau lama-lama karena di sana gue pro-rate gitu ya, pro-rate dan nggak dapet cuti, nggak dapet apa gitu kan. Dan kebetulan gue juga nanti sama Daniel itu bakal jalan juga sih, teman liburan juga lah. Dulu sebelum tahun 2019 kita pernah jalan ya bareng ya ke Malang ya sama teman kita juga Hafi, terus temen lu satu lagi siapa? Siapa? Zuko. Pangeran Zuko. Si agak lain itu ya. Ya itulah, kita dulu berempat ke Bromo, Malang dan Bromo gitu ya. Dan gue juga dulu pernah di monolog podcast ini juga Nil, di Narazar ini gue pernah cerita pengalaman kita liburan di Malang dan Bromo, tapi gue monolog ya. Dan gue cerita kita ketinggalan kereta waktu itu. Itu experience yang Gimana Nil? yang apa ya, yang bagus buat dikenang lah. Iya ya, dan pelajaran penting juga ya. Pelajaran. Supaya kita nggak kejadian nanti kalau kita ke Jepang ya. Iya. Jadi kita punya pengalaman lah. Kita harus tahu ternyata open trip tuh nggak kayak seindah yang kita pikirkan. Kadang ada Tidak on time sama sekali. pahit-pahitnya juga. Iya, Itu bisa betul. mengorbankan banyak hal. Gitu. Betul. Kita udah prediksi bakal bisa nyampe stasiun Malang jam 5 sore, ternyata yang rombongan Bromonya belum pada kelar sampai jam 4, jam 3 kan. Banyak faktor. Padahal kita udah selesai dari jam 12 siang apa jam 1 udah selesai gitu ya. Udah standby di bus ya. Sampai kita tidur, sampai gue tidur bangun lagi, anjir nggak jalan-jalan. Oke, udahlah Bus gitu. terbaik lah itu. Bus terbaik. ban gopeng aja masih bisa gerak. Oh itu jalan pulang yang kita akhirnya gak dapet kereta kan. Iya. Yang di Sidoarjo. Iya. Kalau itu Pokoknya bos-bos pokoknya udah Surabaya. oh yang bus itu. Di mana kita Oh ya parah tuh anjir. harganya udah harga paling tinggi, Iya. tembak mahal. Terus Nggak supirnya apa-apa ya, waktu itu gue supirnya sempat ketakutan kan. iya ngamuk waktu pas bannya udah pecah Kok sampai di jalan tol. Ini kalau sampai dia meletus ini pecah Bisa nabrak, bisa oleng, bisa meninggal nabrak sana. semua. Oh iya, benar. Itu bahaya banget sih memang benar. Kita lihat kemarin saksinya pas kita turun bannya beneran gopeng. Iya, parah. Ban dalam apa ban luar yang pecah itu? Luar. Ban luar yang pecah ya. Iya. Itu kata Meledak kan, suaranya meledar gitu kan. Dan- Ban belakangnya kan. supirnya tuh kayak biasa aja gitu. Iya sih parah sih itu. Itu gila sih itu. Makanya kenapa banyak kecelakaan parah kan gua rasa tuh gara-gara supir-supir yang goblok kayak dia itu tuh. Kondekturnya goblok, supirnya goblok ya. Dia harusnya dia merasakan ya, karena kan dia bawa mobil ya. Kalau ada yang miring pasti atau yang agak berat pasti dia merasakan dong. Iya. Dia tuh kayaknya cuek, Nil. Cuek, dia kayak udahlah gitu bisa lah sampai mana masih bisa dikejar kan. Kan parah itu. Gila tuh orang. Gara-gara lu ngamuk akhirnya penumpang pada ikut ini juga kan. Bondong-bondong protes juga kan. Tapi kalau nggak ada lu ngamuk sih bisa-bisa dia cuek terus jalan terus itu. Gue berpikir apakah waktu itu kalau gue nggak ngamuk kita bakal kecelakaan. Gue berpikir. Ya betul. Karena bannya itu belum bener. Lu itu kan dia bannya ada 4 ya di belakangnya kiri kan. Tapi yang tengah itu udah hilang setengah sebagian gitu. Kalau dilanjutin lu mungkin bisa oleng. Betul, bisa kebalik ya. Kebalik, blak. Dan tol kan, kecepatannya nggak kecepatan main-main. Iya. Kita tuh di tol Cipali kan, udah di tol Cipali waktu itu. Satu Iya. sisi mobil itu juga tiap kota berhenti aduh. Ya. Dari Surabaya sampai Semarang dia tuh nggak naik tol, Nggak tol Jawa kan. nggak tol Jawa. Lewat jalur-jalur itu aja, jalur non tol. Makanya itu yang buat kita sampai Hampir sehari. Iya. Hampir 24 jam, gila. 20 jam lebih ya. Gila parah tuh. Itu parah banget Udah itu. ngalahin Itu kalau supir Jepang ya. Hah? Udah ngalahin dari sini ke Jepang. Iya bener. Jepangnya cuma 7 jam ya. Iya 8 jam, 9 jam mentok anjir itu. Iya bener udah ngalahin ke Jepang gitu udah bolak-balik tuh ke Jepang ya, Bolak-balik. Tokyo, Ada PP. Jakarta. PP juga masih bisa Starbucks dulu gitu. Ya.
Kacau sih itu. Itu kalau supir Grab, supir Gokar itu udah bintang 1 itu anjir. Iya itu kalau ada Bintang 1 itu. Kalau perlu bintang 0,5 itu anjir. itu sih makanya kenapa dia ini ya. Ya. Harganya murah tapi dibuat ke kita tuh kayak kelas eksekutif gitu, harganya mahal kan waktu itu dibeli kan. Padahal sebenarnya kalau kita itu karena malam sih kondisinya kan. Iya. Jadi kita apa adanya kita beli. Iya betul. Karena takutnya udah gak ada bus lagi kan. Ya kita nggak banyak pilihan sih waktu itu jadi. Iya. Iya karena. Udahlah. Itu jadi pengalaman Iya. seru kan. Iya ya. Nah Jadi itu ada juga story mungkin buat nanti ke depan. Nah mungkin ini sebenarnya nggak bisa. Ini niatnya tadi gue nggak ngesangkut pautin ya. Tapi menurut gue sih kalau bicara dunia kerja profesionalisme, bahkan hal-hal yang kayak kita bahkan belum bicara trustworthy dan integritas ya. Kita bicara capable kompetensi aja tuh itu supir aja tuh udah nggak trustworthy, nggak berintegritas dan nggak mengabaikan hal-hal basic kan, mengabaikan hal-hal basic dalam pelayanan juga kan. Nah itu juga maksud gue kayaknya fenomena pengangguran di Indonesia itu juga banyak yang mengeluh ya, HRD kan, dunia HRD atau dunia yang rekrutmen itu mengeluh karena banyak juga warga negara Indonesia ini, jangan bilang warga negara ya, pokoknya masyarakat Indonesia lah ya, bahkan yang udah kuliah lulusan S1 atau yang minimal lulusan SMA SMK itu ketika dikasih kerjaan ya nggak perform gitu, bahkan di bawah dari basic gitu, di bawah dari basic expectation gitu kan. Itu yang bikin mereka akhirnya nggak dilanjut, terus nanti kita ngeluh, terus nanti akhirnya nanti disalahin si ini situ, corporate disalahin, apa disalahin, pemerintah disalahin gitu kan. Pemerintah ada salahnya tapi ada benernya juga sih gitu ya. Nah cuman ya itu juga mungkin yang menurut gue yang kalau negara ini sih yang nggak perhatiin selama ini, nggak memperhatikan kualitas profesionalis kita ya. Maksudnya kita tuh dibiarkan berjuang sendiri sih menurut gue ya. Lu sama gue kan kita berjuang sendiri kan dari gue nggak tahu ya kalau lu sekolah dulu negeri atau swasta banyak kan? SD, SMP, SMA negeri ya? Kalau kayaknya bisa dibilang 50-50 lah karena gue SD swasta, SMP swasta, SMA negeri. Oh ya, oke lah kalau yang sekolah negeri mungkin dianggap sekolah negeri, kuliah negeri kan itu dianggap itu kualitas negara lah ya. Kalau lulusannya kan kualitas negara dan difasilitasi negara ya. Nah itu kan menurut gua nggak semua orang dapat fasilitas negara dalam hal pendidikan ya. Misalkan kalau yang nggak sekolah negeri kan berarti sekolah swasta, itu kan berarti berjuang sendiri kan, berjuang sendiri, orang tuanya berjuang sendiri untuk cari duit untuk nafkahin anaknya untuk bisa sekolah, bisa selesai gitu kan. Nah cuman kan kita juga, gua nggak yakin sih, gua kan dulu negeri tuh SMA doang, negeri SMA, SD SMP swasta Katolik, terus kuliah swasta kan. Kalau lu kan kuliah PTN ya, perguruan tinggi negeri kan di Purwokerto ya, Sudirman Jensut ya, Sudirman ya. Ya kalau gua kan mikir ya gua nggak tahu ya, mungkin lu boleh kasih komen juga ya, apakah lu merasakan kualitas negara itu benar-benar mendidik, membina manusia Indonesia ya atau enggak, atau lu berjuang sendiri juga gitu seperti yang dialami sama orang-orang swasta. Tapi gue merasa kayak kita nggak pernah dikasih, bukan nggak pernah ya, hampir nggak, jarang banget itu dikasih wejangan yang spesifik. Lu kalau survive di industri lu harus begini, lu harus punya etika begini, lu harus punya moral seperti ini, lu harus punya integritas begini dan begini gitu. Kayaknya cuman kita diajarin teori, belajar fisika, matematika, bahasa Indonesia, ilmu sosial, ilmu apa gitu kan. Tapi ya cuman ngejar nilai gitu. Maksud gua ngejar nilai, dan akhirnya ketika kita dicemplungin di industri, kita akhirnya belajar lagi gitu. Memang sih nggak dari nol, cuman kayak lu diajarin, lu kalau kerja lu harus, kalau sama bos lu harus begini. Lu terus komunikasi dan berkolaborasi sama rekan kerja tuh harus begini. Lu harus hati-hati, lu bisa backstep, bisa ditusuk dari belakang kalau lu terlalu polos segala macem. Terus lu kadang-kadang kerja keras lu, prestasi lu bisa diklaim sama bos lu atau apa, terus lu nggak dapat kredit dari itu, dan akhirnya lu ya udah gitu. Padahal lu bisa dapat kredit dan lu mungkin bisa dipromosin dan sebagainya gitu-gitu lah. Mungkin ini kalau yang worst case, yang lingkungan kerja yang agak toksik lah gitu ya. Tapi kita tuh
jarang banget gitu ada dosen, guru atau kurikulum yang ngajarin kita lu how to survive in industry, terus gimana caranya lu bisa punya kemampuan yang hebat, stand out gitu di dunia kerja gitu loh. Jadi kalau kita kan industri IT kan. Nah, gue nggak tahu kalau orang ada yang lulusan ekonomi kan, berarti industrinya industri sales marketing, industri finance accounting gitu kan. Ada lagi yang mungkin industri engineer, ada yang industri kesehatan kalau yang lulusan kedokteran atau kesehatan masyarakat gitu kan. Tapi kalau kita kayak di industri IT kan, gue nggak tahu ya kalau lu waktu di Jensut gimana ya. Karena kalau gue waktu pas di Untar gitu, ya gue belajar untuk mengenal dan memahami industri IT itu kebanyakan bukan dari mata kuliah ya, tapi kebanyakan dari waktu gue organisasi, ikut klub komputer club, atau gue ikut organisasi ini, atau gue ngobrol sama si ini si itu, atau realnya pas kerja magang atau apa gitu sih. Lalu mungkin coba lu kasih inilah share your opinion lah Nil soal ya itu soal kualitas tuh gimana sih kita, kualitas kita dan keresahan lu atau apapun lah yang lu pengen sampein. Kalau lu kan kita ini kan orang-orang yang udah pengalaman kerja udah lebih dari 10 tahun lah gitu. Kalau gua mungkin udah 12 tahun gitu. Lalu mungkin kalau lu gimana menurut lu, baik di corporate ataupun startup atau technopreneurship atau apalah gitu. Kalau dari gua pribadi sih, ya tadi emang menyinggung soal pendidikan ya. Kalau pendidikan emang kayaknya kita agak mungkin di belakang lah ya, di belakang dari negara-negara modern ya. Kalau yang gue tangkap ya, yang sekarang ini mungkin yang sering banget gue alami itu gue kurang banget problem solving. Menurut gue tugas-tugas yang dikasih di sekolah, di kuliah itu emang tujuannya buat kita bisa nyari solusi dan kita bisa jawab. Yang jadi masalah kan cari solusi itu gimana, pakai cara singkat atau dia berusaha sendiri. Karena itu ternyata tuh kepakai banget di dunia kerja. Ketika di dunia kerja itu semua tuh masalah itu datangnya bisa berbeda-beda gitu. Nggak yang begitu-begitu aja ya. Mungkin ada yang begitu aja, tapi lu nggak bisa mengelak masalah tuh bisa berbeda-beda dan jauh dari apa yang lo bayangkan. Nah, ketika lo dapat suatu masalah yang jauh dari lo bayangkan, gimana lo mikir gimana lo mikir lo bisa menyelesaikan masalah itu dengan apa yang lo miliki. Nah, gue lihat kita tuh kurang di problem solving. Gue nggak tahu, gue ngelihat negara-negara modern itu kayak di SD ya, mungkin ya ini setahu gue dia kayak di Jepang itu dia belum belajar apa-apa gitu pas kecil, tapi belajar pas kelas 1, kelas 2 SD gitu belajar ya. tata krama dan segala macam. Jadi mannersnya dibelajar. Bermasyarakat ya, bagaimana luar negeri gue lihat dia ada anak kasih itu ada proyek-proyeknya gitu kan, kerjaan proyek, iya. liburan kasih proyek. Menurut gue itu hal-hal yang bisa membangun anak itu bisa menyelesaikan masalahnya, problem solving, analytical skillnya gitu ya. analytical skill. Nah, itu kepake. Jadi lu bukan soal 2 tambah 2 sama 4. Lu bukan hafalan itunya, tapi Betul. bagaimana gue bisa menghitung ini gitu. Kenapa 2 tambah 2 tuh sama dengan 4 gitu? Why-nya kan atau apa ya gitu kan. Bukan cuma what-nya kan. Dan itu poin selanjutnya menurutku harus kritis. Karena di dunia digital sekarang informasi itu terlalu cepat. Apalagi buat anak-anak ya. Dan ini pengalaman gue tuh terlalu banyak. Dulu mungkin kita baca informasi itu dari satu source ya. Kalau sekarang mungkin dari satu source tapi bisa banyak informasi gitu. Kayak ya lo inilah Seliweran lah di mana-mana. Seliweran di mana-mana. Terus media sosial kayak TikTok, Instagram, YouTube. Iya. Lo bisa dapetin apapun dari sana gitu kan. Dan pertanyaan apakah itu valid beritanya kan belum tentu. Lo harus nyari. Nah, kebanyakan kita tuh nggak menyerap gitu aja gitu, tanpa memvalidasi dulu. Kita berpikir ya kita cuma ngeliat pembicaranya siapa, ya udah kita percaya. Padahal kan belum tentu juga kan. Terus apa ya, itu ya soal pendidikan ya. Mungkin menurut gue itu sih poin pentingnya problem solving kita ya, gini, analytical thinkingnya sama kritisnya ya.
Terus kalau di dunia kerja emang jujur gue akui emang makin kesini perusahaan tuh kayaknya berlomba-lomba untuk seefisiensi mungkin ya. Lu lihat kayak kemarin Tupperware gitu kan, Ah. itu gulung tikar gitu kan. Terus lu lihat kemarin terakhir apa Bata gitu yang Indonesia Di PHK semua. jadi itu bukan sesuatu yang terjadi di Indonesia doang sebenarnya, terjadi di luar negeri. Cuma pertanyaannya kenapa mereka melakukan itu kan banyak faktor kan, pas Iya. kan karena nggak efisiensi atau mungkin marketnya udah nggak sebanyak dulu jadi mereka berpindah gitu kemana. Cuma kalau di Bisa. dunia IT juga sama, dulu tuh startup gila. Bubble-nya ya waktu itu ya. Gila. 2014 sampai 2018 sih gua rasa si bubble itu. Gaji orang itu bisa jauh melebihi dari orang-orang yang kerja sebelumnya udah bertahun-tahun gitu. Betul, Startup betul. doang. Betul. Nah startup itu menurut gue juga itu merusak pasar salary di Indonesia. Iya. Jadi orang-orang yang baru kerja 2 atau 3 tahun karena ada startup gajinya segini, ketika pindah tuh dia nggak mau. Iya, Ya, nggak mau turun kan. Merusak. Itu menurut gue merusak. Karena overrated di awal udah overrated kan. Dan setahu gua pindah perusahaan itu biasa kenaikan gaji itu mungkin maksimal 30%. Nah kalau startup itu bisa di atas itu. Dan menurut gua itu terlalu merusak sih soalnya. Dan ya kelihatan sekarang kan. Sekarang banyak yang kena layoff, PHK termasuk kayaknya perusahaan gua juga kayaknya mulai ada efisiensi, Ada tanda-tanda ya. istilahnya bukan efisiensi tapi restrukturisasi bahasa halusnya. Lu lihat yang kayak Apple sama tadi yang disebut itu kan sebenarnya bukan efisiensi tapi kan restrukturisasi. Perampingan. Iya perampingan lah. Bahasanya restrukturisasi. Tapi sebenarnya itu efisiensi. Iya, efisiensi. Dan yang sebenarnya banyak orang yang pengen kerja dan masih belum dapat kerjaan sekarang banyak Pak. Termasuk adik gue juga sama. Iya, Dia lagi struggling ya. so, Cari. menurut gue bukan soal dia memilih pekerjaannya tapi emang lapangan kerjaan sekarang itu emang makin lama makin sedikit. Dan menurut tuh terlalu selektif gak sih sekarang? Terlalu Iya, selektif kan? karena sedikit itu jadi lebih selektif karena banyak orang yang masuk Iya. jadi filternya makin kuat gitu. Supply lapangan kerjanya sedikit, demand-nya terlalu banyak kan. Dan gua berpikir dengan UU Ciptaker kemarin itu sebenarnya merugikan kita. Itu ya, kayaknya gara-gara momentumnya gara-gara dari situ juga ya. Emang gua paham maksudnya negara dia pingin asing masuk berinvestasi di Indonesia dengan mudah gitu ya, maksudnya dengan Nggak terlalu banyak birokrasi. dengan birokrasi yang dikurangin kayak apa sih maksudnya kalau rugi lo cuma bayar berapa persen gitu kan, jadi kayak ada kompensasi lah. Terus kayak ini PHK diturunin kan dari awalnya berapa kali dan cuma 1 kali kena layoff. Nah itu sebenarnya tuh membuat kayak perusahaan ayo dong investasi di kita, ini gue udah kasih ke lo, tapi dari sisi kitanya jadi dari sisi karyawan jadi rugi karena apa, kita nggak mendapat apa yang kita udah dapat sebelumnya gitu. Kayak benefit gue nggak tahu ukurannya berapa, kayak kalau kena layoff di perusahaan gue tahun lalu itu mungkin bisa dapat apa 10, 20 sampai berapa kali gaji gitu. Dan itu masih besar ya. Kalau sekarang maksimal cuma 12 sampai 13. Padahal itu jauh banget masa kerjanya. Yang sebelum itu cuma 7 tahun 8 tahun ya. Nah itu menurut gua Ciptaker ini emang sebenarnya tujuannya baik untuk menarik para investor asing. Tapi jadi disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang pingin perampingan gitu ya. Mumpung ada, bayangin Jor, lo kerja 5 tahun cuma dapat 7 kali gaji. Lo sama aja kayak kerja di mana ya? Dulu tuh perusahaan asing nggak kayak gitu. Kalau lo 5 tahun, sekarang 8 kali, 5 tahun dulu biasa dapat berapa ya? Oh di atas 10 deh. Sekarang cuma dapat 8 kali. Sorry, 8 kali apa nih? Bonus? 8 kali gaji. Oh, Kalau kan ada kayak uang pesangon lah ya. Kayak Kayak gitu-gitulah. Pesangonnya. Pesangonnya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kan perusahaan karena mumpung lagi murah nih kan. Di layoff aja lah ini kan. Gue layoff aja lo lah gitu kan. Yang mereka rasa nggak terlalu valuable buat itu. Menurut itu yang merugikan kita. Karena jadi kayak gini perusahaan tuh jadi gampang melakukan. Dan gue lihat Indonesia itu
kayaknya kurang diminati sih dari para investor ya. Oh iya iya. Lu Ya kayak- kalau itu ya kayak- dibanding Vietnam tuh Ya itu kayak kemarin lu bilang Tesla mau datang ternyata enggak. ke Thailand malah bikin pabrik di Thailand. Vietnam juga kan Apple kan malah lebih milih Vietnam kan untuk Banyak investasi yang apa gua tahu industri juga, manufakturnya. gimana juga yang ingin di Indonesia ini cuma sebagai market kalau gue lihat. Ya, benar-benar kita benar-benar dianggap konsumen doang kan. Developmentnya itu ada di negara lain kayak Singapura, yang jelas tuh negara-negara services, dan Malaysia sekarang udah mau ikut ambil andil Services Percaya- apa? IT atau IT atau? Jadi Oh, kayak IT. kita ini penjadi marketnya doang, orang IT-nya di sana. Ya, Jadi menurut ya, gue ya, itu kan ya. lu mengambil uang dari kita, tapi lu nggak merangkul Ya, transfer tenaga transfer kerja knowledge-nya, teknologi transfernya udah nggak. Jadi ada bisa dibilang, menurut gua kita ini kayak disengajain buat nggak dibikin maju sih kalau gua menurut ya. Dan itu sih sebenarnya itu sih kalau pemerintah memang sengaja begitu sih itu sih kacau ya. Bukan pemerintah sih menurut gua, tapi ada gua yakin bukan pemerintah, gua yakin 100%, tapi pihak lain sih. Bukan Nil, maksud gua tuh pemerintah tuh harus sadar bahwa ada gerakan seperti itu kan dia yang harus melindungi masyarakat. Ya. Kan korporat tidak bertanggung jawab melindungi masyarakat, kan pemerintah yang harus melindungi kan. Tapi pemerintahnya malah asik-asikan ngurusin yang lain kan gitu. Bukannya mikirin ini nanti masyarakatnya bakal banyak pengangguran kan. Akhirnya kan premanisme jadi apa? UMKM buka warung mie ayam segala macam kan gara-gara mereka terpaksa kan karena mereka udah nggak bisa kerja kantoran atau udah nggak bisa kerja di pabrik atau apa kan. Ya gue sih termasuk orang yang nggak terlalu setuju buruh itu gajinya naik mulu gitu, enggak. Cuman kan kalau mereka nggak skillnya terbatas, ya udah bantu untuk supaya mereka upgrade skill kan. Dikasih pelatihan apa tapi pelatihan itu bukan cuman buat event-event seremonial sekali 2 kali setahun doang kan, nggak mungkin, harus rutin lah, berkesinambungan gitu kan supaya mereka bisa ngembangin diri. Karena kan nggak semua orang pengen jadi entrepreneur kan. Kalau lu lihat banyak UMKM jual apa servis motor, bengkel motor atau apa kan itu kadang-kadang kan banyak yang warung mie ayam, bakso, kopi apa itu kan kebanyakan katanya terpaksa kan. Kalau kata si Raymond Chin ya, kalau lu pernah ngikutin YouTuber yang Raymond Chin itu kan kebanyakan terpaksa karena mereka udah nggak bisa kerja pabrik, mereka udah kalau ngelamar udah nggak diterima. Nah ini kan masalah lagi ke fenomena kalau di corporate Indonesia kan umur kayak kita gini kan udah mulai nggak diterima kan, Nil. Pada milihnya yang fresh graduate, maksudnya Ya murah lah ya. murah karena mereka nyari yang murah kan. Ya kayak misalkan usia maksimum 30 tahun, maksimum 28 tahun, bahkan ada yang sampai maksimum 25 tahun. Itu kan gara-gara mereka, kalau menurut gue ya, karena umur segitu tuh masih gampang dibego-begoin Nil. Ya termasuk gue dulu lah, gue atau lu dulu kan kita gampang dibego-begoin. Gue merasa Belum dibego-bego bisa- juga sih. Ya masih bisa didikte ya. Soal hitung-hitungan gaji, hitung-hitungan tunjangan, hitung-hitungan. Masih Gue kan bisa ngerasa, dipengaruhi gitu ya. merasa dikibulin sama CP Prima waktu pas gue ngelihat gaji gue ternyata pajak gue tinggi, padahal ternyata mereka nge-up gaji gue 5 jutaan, padahal nggak nyampe 5 juta gitu. Tapi gue harus bayar pajaknya. Wah kacau lah. Terus ya gitulah ya, maksud gue karena kita gampang dibego-begoin kan. Terus kita juga lagi pengen dapat kerja, yang penting kerja gitu kan. Ya udah gaji ya udah segini, yang penting di atas UMR gitu kan. Tapi ya itu. Nah, kalau orang-orang kita kan udah pinter kan, umur 30, 35 apa berapa kan. Makanya mereka nggak mau ngambil yang udah senior kan. Karena satu gajinya pasti tinggi, kedua pasti kalau di bukan dikibulin ya, kayak di apa istilahnya, pokoknya di omong-omongin sama HRD masih bisa diakal-akalin gitu loh, masih bisa iya manut-manut. Tapi kan kalau orang-orang kayak kita kan udah gak bisa manut-manut. Misalkan kok saya segini, kok saya take home pay saya berapa gitu kan, jangan ngomong gross dong, ngomong yang net gitu misalnya kan. Kalau dulu kan kita gross, gross Anda sekian, ya gross itu kan kotor, belum bersih kan gitu kan. Makanya kalau orang-orang senior kan bilangnya take home pay lu berapa gitu kan, take home pay yang saya dapat berapa, yang saya dapat bersih kan gitu misalkan. Iya sih. Ya cuman ya kayak gitu sih, itu lain hal lagi. Padahal kan katanya kalau di negara lain tuh katanya kayak di Australia di mana tuh
Lu mau umur lu 40 tahun, 50 tahun, tapi kalau lowongan kerjanya sesuai kualifikasi lu ya diterima-terima aja gitu, nggak kayak di Indonesia. Nah itu mungkin buat kita sebagai orang-orang yang udah di umur yang di atas, udah di kepala tiga nih Nil, mungkin kita juga termasuk yang kayak merasa mendapatkan sedikit kerugian atas demografi Indonesia yang banyak Gen Z juga ya. Karena kan mereka pasti lebih milih Gen Z yang umurnya 20-an kan daripada kita kan. Kalau untuk kerjaan-kerjaan apapun lah ya, kayak desainer atau analis, bisnis analis atau apa gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau ya lu harus jadi manajerial atau apa. Nah kalau lu kan misalkan kalau lu kan udah value-nya juga udah bukan programmer biasa kan lu nih ya. Lu kan sekarang udah tech lead ya, lebih ke tech lead gitu ya. Kalau ini ya posisi ya kan. Mungkin kalau tech lead kan nanti 2-3 tahun lagi lu bisa mulai naik ke level manajerial ya kalau lu mau ke sana kan. Dan apalagi kan lu juga pembekalan lu kan udah banyak banget dan dibanding gua kan masih lebih lengkap lu lah ya. Lu kan udah S2 gitu kan, udah master, magister juga, udah lulus magister terus juga baru-baru ini gua juga ambil sertifikasi kan ya. Sertifikasi apa? ITIL ya. Apa? Bukan ya? Apa sih? Yang baru ini gue ngambil certified ethical hacker. Apa? Ethical hacker. Etika hacker. Certified ethical hacker. Oh, tulisannya gimana sih? Etik. Oh, etika. Oh. Ethical hacker. Hacker. Oh, nice. Itu nice. lebih ke security sih. Security ya. Oh, cyber security ya. Karena gue terpengaruhi sama kasus Pigeon kemarin ya. Apa? Ransomware kemarin kan. Oh, ransomware. Ya, itu kan salah satu teknik ya untuk Oh iya. mencuri data. Ya di dunia IT menurut gua security termasuk hal yang penting loh buat. Tapi menurut tuh sertifikasi lu itu benar-benar dipandang sama corporate industry nggak sih atau Kalau gimana? menurut gua itu yes. Karena perusahaan itu lebih ingin mempertahankan orang yang ibaratnya punya gelar lah ya dibanding yang enggak. Secara tidak langsung yes buat gua, tapi ya tentu lo kalau lo tanya ada manfaatnya pribadi buat lo, menurut gua nggak ada. Maksudnya kayak biasanya kita berharap ya, gua udah S2 nih harusnya gua dapat kenaikan dong. Ternyata enggak. Sorry, ini yang S2 apa yang sertifikasi etika? Oh, sertifikasi. Oke. Tapi sertifikasi yang gua ambil ini sebenarnya dibiayain kantor. Oh, I see. Jadi menurut gua ya gua bersyukur juga karena kan ini menempel di gua ya, bukan menempel di kantor ya. Terlepas mereka mau ini atau enggak, ya udah gua gitu. Mereka kan jatuhnya berinvestasi ke lu ya, gitu lah. Tapi lu boleh cerita nggak lu perusahaan di mana atau cuman kita sebut industrinya aja nih? Gua Kerjanya gua saat sekarang? ini ya gua sebenarnya kemarin tuh gua lagi promote Jol. Kemarin gua Wih, baru naik ke solution architect. wih, mantap. Dan gua tetap berkutat di IT dan gua lagi di industri insurance lah. Insurance ya? Kita nggak usah sebut nama perusahaannya ya? Nggak usah, oke. Insurance ya guys ya, insurance company ya. Insurance apa sih biasanya dia ngakaf banyak sih, tapi yang paling Cuma spesial sekarang apa? mereka ini lagi isu-isu ada perampingan gitu, restrukturisasi lagi. Semua divisi atau beberapa divisi doang? IT sih yang IT. Oh. Memang sekarang ini IT udah kayak jadi support ya, bukan lagi yang core gitu ya, kalau kelihatannya ya. Karena udah semakin gampang gitu kan IT. Vendor bertebaran di mana-mana, mungkin ya itu sih memang buat orang. Ya, vendor ya. Terus apalagi yang kalau project base kan yang short term, mid term itu kan ya udah ngandelin vendor aja gitu kan. Tapi kan ya plus minus lah ya kalau pakai vendor lah ya. Karena kalau minusnya kalau jangka panjang ya lu harus siap keluar duit terus kan tiap tahun untuk biaya after sales, maintenance segala macam. Oke. Nah, kalau untuk S2-nya sendiri nih, lu kan S2 kan memang linear juga kan, S1 IT, S2 juga IT gitu kan. Nah, menurut lu pas lu berhasil gelar S2 itu lu ada efeknya nggak, ada efek yang terdampak secara langsung nggak ketika value lu di hadapan HRD atau company atau corporate lah gitu, atau biasa aja mereka oh ya selamat ya Neil, atau cuman atau bos lu jadi memandang lu jadi agak naik lagi atau gimana? Jujur waktu itu gue belum sebagai karyawan tetap ya,
Waktu Jadi pas masih lagi S2. konsultan, masih konsultan. Oh. Jadi gua belum pas. Sorry, itu lu masih sebelum di konsultan, insurance tapi atau sesudah? tapi di tempat yang sama gitu. Oh, oke. Sebagai konsultan tapi waktu itu. Hmm. Nggak ada sih, nggak ada yang kenaikan atau apa tuh nggak ada. S2 emang nggak terlalu dihargai, menurut gua nggak terlalu dihargai sih kalau di dunia swasta ya. Di industri Lo ya, kalau industri di corporate ya. kementerian mungkin ya. Oh, I see. Cuma itu bakal jadi kayak membuat lo lebih percaya diri aja sih menurut gua. I see. Lo jadi kayak ada value ya. Betul. Meskipun S2 itu bukan menjamin lo itu bisa, tapi itu menjamin lo itu bisa komit lah gitu kan. Dan ya kalau di depan kita ibaratnya ada menang dikit lah ya, karena kita punya gelar kan. Meskipun nanti pas seleksi ya beda lagi ceritanya. Betul. Ya gua rasain itu aja sih. Oke. Rasanya kalau secara perusahaan sih nggak terlalu gimana. Cuma dari kita pribadi itu ya ada kayak perasaan bangga juga gitu. I see. Nice. Gue juga sebenarnya ya S2 itu ya buat gue ya, kalau selama lo S2-nya memang berkualitas ya. Gue kan termasuk yang pernah ngambil S2 tapi nggak selesai ya. Cuman gue, tapi gue selesai. Cuman gue nggak bikin tesis aja udah gitu kan. Gue selesaiin mata kuliahnya di BINUS waktu itu. Tapi gue ngerasa gue banyak ada aja ilmu yang gue dapet sih. Beberapa hal yang gue awalnya nggak aware jadi aware. Gue pertama kali tahu Scrum, Sprint, Agile itu dari pas gue kuliah S2 di BINUS. Karena kan zaman kita waktu kerja di CPP kan kita belum mengenal Sprint, Scrum gitu-gitu kan. Tapi gue taunya situ. Jadi masuk gue BINUS itu, gue akuin BINUS ini termasuk kampus universitas yang relevan. Mereka ngikutin dinamika perkembangan teknologi, benar-benar ngikutin gitu. Jadi dan mereka bisa menyesuaikannya di kurikulum mereka. Mungkin di UI juga sama ya, gue nggak tahu ya. Di UI juga mungkin sama gitu. Nah cuman gue ya gitulah. Apalagi UI ternyata ada 2 temen lu yang ternyata rekan kerja gue waktu di Astra ya. Temen lu juga ya. Tapi salah satunya udah resign sih sebelum gue tuh ada tuh. Tapi dia kartap, padahal dia kartap tuh yang Om Hadi tuh. Nah jadi ya oke sih, bener sih. Apalagi lu kalau misalkan itu Nil, misalkan lu terjun di dunia edukasi nih, wah kepake banget S2 lu. Jadi lu kalau mereka mau bikin seminar-seminar, lu jadi pembicara, enak mereka, jadi nggak ada masalah status. Kadang-kadang kan ada pembicara tuh yang harus minimal lulusan S2 gitu-gitu, kalau seminar-seminar kuliah ya. Gitu sih. Cuman kalau kayak gua yang cuma lulusan S1 yang secara status cuma lulusan S1 sarjana, paling gua cuman kalau mau bikin seminar gue jadi pembicara paling ya seminar-seminar level-level SMA atau level-level umum, nggak bisa di level universitas. Kalaupun di level universitas paling cuma jadi guest speaker aja, pembicara tamu, tapi nggak bisa jadi narasumber ilmu-ilmu disiplin yang gimana-gimana banget. Walaupun ya kalau kita bicara universitas nanti adalah itu kita bisa ngomongin sama Herman lah. Itu Herman tuh tahu banget lah gimana kualitas dosen kalau di kampus gue dulu ya. Gitu sih. Cuma kalau di UI mungkin lu boleh cerita juga sih, lu ngerasain. Tapi kalau nggak ada yang something special nggak apa-apa juga. Tapi ya lu boleh cerita juga. Kalau gue sih ngerasa memang BINUS cukup relevan sih waktu pas mereka ngasih ilmu tentang, gue kan ngambilnya jurusannya mirip juga kayak lu kan, MTI kan, Magister Teknologi Informasi kan lu. Ya itulah. Gitu sih kalau di UI lu ada any comment nggak yang lu rasain mungkin? Di UI sih UI enak sih menurut gua. Dosennya tuh berkarakter semua. Ada yang dokter tugas, ada dokter yang, dan mereka tuh rata-rata emang berwawasan lah ya. Yang gua enak sih di UI sih, dia tuh sering ngadain kayak guest star gitu sih. Kemarin pernah ada William di kelas. William Tanu gitu kan. CEO-nya pernah jadi Grab, pembicara tamu lo? kayaknya GoTo, pernah jadi Di kelas lo? Banyak, pokoknya satu mata kuliah itu biasanya jadi minimal 1 lah guest star-nya. William Tanujaya, founder Tokopedia ya, Ya. yang dulu mantan CEO-nya Tokopedia ya. Banyak sih, dari kementerian juga lumayan banyak, kayak ya banyak lah lumayan. Seru sih, dan anak-anaknya juga beragam lah ya, ada yang dari swasta, ada yang dari kementerian, jadi bisa saling sharing. Ya tujuan S2 sebenarnya nyari relasi sih, balik lagi nyari experience lah ya, berkenalan sama semua banyak orang. Kan kalau apalagi kalau kayak gue kan IT,
lebih cenderung diem ya. Kalau di S2 itu kita lebih cenderung disuruh aktif, presentasi ambil tiap berapa minggu gitu. Pokoknya nggak ada diem deh, selalu berkelompok dan rata-rata itu berkelompok tugasnya dan mau nggak mau kita harus ngomong satu sama lain. Tugas kelompok lebih banyak ya daripada tugas individu ya. Pulang kerja jam 5, jam 6, lo lanjut kuliah lagi sampai jam 10. Di S1 kalau kuliah 3 jam, biasanya tuh paling 2 jam di awal doang apa sejam ya. Bisa kuliah jam 8 pagi, paling mata kuliah sampai jam 11, tapi paling sampai jam 10 atau sampai jam 9 udah selesai lah. Kalau di UI, itu kuliah dari jam 7 malam sampai jam 10. Itu sampai jam 10 malam benar-benar mentok. Efektif gitu ya, Efektif. full gitu ya. Nggak ada jeda gitu. Padahal orang udah sampai kerja, udah capek berpikir seharian, dan rumah gue juga masih di Bekasi. Karena lu harus onsite ya. Lu nggak ada yang online Itu ya. kan belum ada kenal WiFi ya. Oh iya. Cuman kalau Binus, kerennya Binus tuh dia udah ada online, kelas online kan. Iya. Jauh sebelum ada pandemi udah ada kelas online. Tapi mereka pakai Cisco Webex, bukan pakai Zoom kan. Cisco Webex sama itulah. Lu di UI Depok ya waktu itu ya? UI Depok. Salemba. Oh Salemba. Oh ya Salemba. Iya ya CS2 situ ya. Tapi kalau di Depok ngapain? Cuman pas wisuda doang? Ya sama konsultasi dosen. Oh. Tapi lu dulu ini kita agak agak geser dikit lah ngomongin kuliah S2. Waktu itu lu benar-benar waktu lu cuman malam itu doang after office hour atau kayak kadang-kadang lu nyuri-nyuri waktu juga di jam-jam kerja weekdays gitu kalau untuk hal-hal tertentu gitu atau sama sekali enggak? Kayak lu tadi yang konsultasi ke dosen ke Depok itu apa tuh hari Sabtu atau Itu hari after off? hari biasa sih, tapi itu pas tesis aja ya. Oh, jadi sikon-sikon tertentu doang ya? Iya. Situasional lah ya, bukan sesuatu yang rutin ya? Gitu. Iya, I see. Ya, oke. Nah, menurut lu gimana nih? Kita balik lagi ke benang merah kita nih. Bicara soal trustworthy dan integritas nih. Kita bicara jujur lah. Lu kan termasuk, gue yakin banget lah, dan gue juga pernah ngeliat lu juga kan. Ya, gue yakin lu orangnya jujur ya, nggak neko-neko, nggak apa gitu kan. Nah, menurut lu selama lu kerja kan lu udah kerja di banyak perusahaan lah ya, sama kayak gue kan udah banyak perusahaan. Menurut lu tuh sebenarnya lumayan menjadi masalah besar nggak sih dengan kalau atau sering nggak sih ada lu menemukan kayak orang-orang tuh yang nggak bisa dipercaya gitu. Dia ngomong apa terus ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia hasilkan, dan itu maksudnya bukan kayak dia berusaha tapi nggak itu, tapi dia emang ngebohongin aja gitu, ngebohongin rekan kerja, ngebohongin bos, asal ngomong aja gitu, tapi dia nggak bisa selesaiin gitu. Karena gue sendiri ngalamin sebagai PM dulu, ada analis gue kayak gitu, ngomongnya gimana tapi ternyata dia nggak bisa kerjain sebenarnya gitu. Nah cuma itu memang worst case sih. Worst case ya. Cuman kalau lu ada nggak lu ngalamin kayak sebenarnya ya ini nih, kalau orang-orang yang nggak kepake itu, orang-orang yang nggak kepake kerja nih, nggak susah di ini gara-gara nggak bisa dipercaya, atau dia kalau dia di industri purchasing atau di industri finance accounting ya dia ngutak-atik keuangan perusahaan, atau ngutak-atik kalau purchasing, lu tau purchasing kan, industri divisi purchasing yang kayak pengadaan barang gitu loh, procurement gitu. Nah, lu ada cerita nggak mungkin yang mau lu sharing atau ada komen soal orang-orang yang gitu, atau lu ngalamin sendiri mantan rekan kerja lu atau apa? Kalau gue sih pengalaman gue belum banyak, kayaknya gue belum pernah ketemu orang kayak gitu, Jor. Tapi kayaknya ada beberapa ya. Atau mungkin cerita dari temen lu lagi. Temen lu ngeceritain teman kerjanya tuh begini gitu, nggak apa-apa juga. Nah ini jadi masalah sebenarnya. Kadang gue percaya sih orang tuh punya nilai baik sama nilai buruk ya. Nah kalau gue pribadi pernah ketemu orang yang nggak bisa dipercaya, tapi nggak bisa percaya itu bukan berarti dia bohong, tapi dia mungkin terlalu terlalu percaya diri kali ya, atau terlalu ambisius kali ya. Kemampuannya nggak sesuai dengan ide dia. Gue yakin niatnya baik, tapi ya emang nggak achieve aja target. Oh, oke. Lebih ke situ sih, bukan yang kayak sengaja.
Atau pengen cari-cari panggung, Wah, mungkin cari-cari muka. mungkin bisa juga kayak gitu ya, cari panggung ya. Biar kelihatan keren di depan bos, padahal sebenarnya dia nggak kerja gitu. Tapi emang kalau balik lagi kayak gitu ya, sebenarnya kalau gue balik lagi di dunia kerja, lo lihat deh, yang paling atas sebenarnya siapa sih? Itu belum tentu orang menguasai skill loh, Ya, ya. tapi yang bisa berkomunikasi dengan baik, apa ya? Ibaratnya lo, kita nggak melulu soal skill. Lo skill, lo bakal sampai si level enggak? Banyak kan si level nggak bisa apa-apa, yang cuma ngomong-ngomong doang, ngebacot doang. Tapi emang itu yang diperluin perusahaan gitu, buat menyampaikan, buat nah makanya banyak dari teman-teman gue yang menurut gue waktu itu biasa-biasa aja, ternyata secara karir dia bagus gitu. Dia melompatnya jauh karena ya mungkin dia udah Ini apa ya, mungkin kalau gue setuju kalau komunikasi itu kalau manajer-manajer yang ini loh, yang leader-leader yang kayak di sales marketing, public relation, PR, sales marketing itu benar. Tapi kalau yang technical kan bisa juga sih technical, cuman kan technical kepake kalau buat itu doang kan. Kalau lo mengatasi masalah, gimana lo cara menyampaikannya yang bagus ke bawahan lo kan, ke member lo gitu kan. Tuh. Ya gitu. Cuman iya boleh. Coba lo lanjut lagi. benar-benar Sales marketing, kalau finance accounting sih biasanya nggak perlu banyak ngomong. Yang penting gimana lu caranya menyimbangkan neraca keuangan, terus gimana caranya jangan ada yang hilang miss sepeser pun gitu kan, atau pembukuannya atau apa gitu kan. Dan biasanya finance accounting kan galak ya, maksudnya galak supaya mendisiplinkan yang nggak ini kan. Iya. Lu nggak pernah ngalamin ya? Karena kalau gue cerita ya, sebenarnya ini cuma 1-2 kasus sih, tapi ini bisnis analis gue waktu gue di Astra lah gitu ya, di corporate IT-nya Astra gitu. Jadi ini memang ini Nil apa, dan bayangin Nil, masa nggak bisa bikin PPT Nil? Lu bayangin bisnis analis gue udah bilang, Pak tolong bikin PPT-nya untuk ini, buat di present ke user, kasih tahu gini. Ya siap, bisa selesai. Kapan kok nggak selesai? Udah berhari-hari, bayangin nih, masa bikin PPT aja berhari-hari nggak kelar. Dan lu tahu ternyata dia nyuruh, siapa yang nyuruh? Dia suruh siapa ke PPT? Front end developer gue dia suruh ngerjain PPT. Gue marah di situ. Apa-apaan nih, kok malah lu nyuruh front end developer? Syukur-syukur tuh front end developer mau ngerjain karena dia lagi nggak ada, lagi agak idle gitu kan. Nah, itu yang gue menghindari orang-orang kayak gitu. Cuma kan kalau di swasta kan gampang nih, nggak kepake kayak gitu kan, langsung nggak lama lah di-cut kan. Tapi kan kalau kayak di tempat-tempat kerja yang toksik atau yang kayak di, ya gue nggak tahu ya, kayak dengar aja kayak di BUMN kan banyak orang-orang yang dipelihara kayak gitu di level-level manager, level-level leader ya. Nah itu yang bikin jadinya kan banyak perusahaan bangkrut, bahkan perusahaan rugi kan lu sering banget denger kan BUMN yang bukan BRI, bukan BNI ya, bukan yang perbankan, itu kan banyak yang lu bayangin dia satu-satunya, nggak ada kompetitor tapi keuangannya defisit terus kan gila kan. Itu yang gue bilang masalah integritas dan trustworthy yang rapornya merah gitu loh. Kita mungkin kalau di swasta sedikit lah ya, karena kalau ada yang kayak gitu-gitu langsung di-cut kan, nggak lama kan. Tapi kan kalau kayak gitu kan dipelihara di perusahaan-perusahaan yang nggak punya stakeholder yang kuat kan. Kalau di insurance company stakeholdernya kuat, di Astra stakeholdernya kuat. Stakeholder ya, bukan shareholder ya. Kalau shareholder kan pemegang saham. Stakeholdernya yang kayak menjaga gimana caranya nih perusahaan tetap sehat, terus nggak boleh aneh-aneh segala macam. Kalau BUMN kan stakeholdernya siapa? Sebenarnya kan masyarakat kan, DPR kan stakeholdernya biasanya kan, DPR sebagai perwakilan kita kan. Tapi kan DPR-nya juga begitu. Ya, you know what I mean lah ya. If you know lah gitu aja. Ya gitu sih. Cuma lu kalau yang di insurance udah berapa tahun berarti? 5 tahun kayaknya. 5 tahun ya. Tapi lu waktu itu 7 tahun. Pas masuk itu sebagai vendor ya dulu ya? 2 tahun gua, 7 tahun berarti. 2 tahun vendor, 5 tahun. Udah kartap. Kontrak atau PKWT kali ya? Awal-awal PKWT kali ya? Sebenarnya bukan kontrak ya, konsultan. Oh enggak, maksudnya yang pas 5 tahun tuh langsung kartap atau karyawan tetap? Oh bukan PKWT dulu enggak ya?
Lo tuh di CP Prima PKWT nggak? Atau langsung kartap? Gua lupa kayak kartap deh. Lo kartap ya? Aduh, abang. Adil. Oke. Gua rasa paling itu aja sih ya Nil ya, yang mau kita omongin soal dunia kerja. Ya memang menurut gue sih currency kalau lu mau karir lu naik dan naik terus ya lu harus bisa dipercaya, nggak manipulatif. Ya nurut lah ya, menurut gue sih kayaknya nurut lah, nggak usah, jangan terlalu banyak protes selama lu masih di level-level junior ke middle gitu kan. Kayak dulu gue ngalamin ya kalau di gue ya, sebenarnya banyak tuh teman-teman PM gue itu kan memang kontrak juga kayak gue dulu kan, kayak outsource gitu lah ini lah ya. Mereka tuh memang yang mereka keluhkan itu normal, tapi menurut gue memang ya itu tuntutan kerja lo jadi PM, karena PM itu projectnya banyak dan tuntutannya banyak gitu. Tapi memang gue akuin PMO-nya memang kadang-kadang nggak make sense gitu, yang mereka tuntut tuh nggak make sense, karena kita harus menyelesaikan masalah yang besar dulu, masalah yang krusial kayak masalah-masalah ada error, ada production, ada apa, tapi disuruh kejar project yang harus selesai on time gitu-gitu kan. Dan kadang-kadang kemampuan analis, developer dan SQA-nya overload juga, lagi overload dan sebagainya gitu sih. Cuman oke lah gitu. Oke, gue rasa paling itu aja. Karena nanti kedepannya gue bakal sering konten lagi sama Daniel ya. Kita tadi kan gue juga bilang Daniel ini teman ngobrol. Gue juga sebenarnya dulu waktu gue lagi nganggur agak lama tuh kan, gue juga sempat berkeluh kesah juga kan nih, gue lagi nggak dapat kerjaan. Terus gue bilang ya udah apa ya, gue waktu itu banyak yang gue keluhin lah waktu kita pernah ketemu di GBK kan ini lah. Lu masih ingat gak waktu pas sebelum gue akhirnya join ke Astra waktu itu kan, gue banyak keluhin ya, banyak orang nyari yang begini, corporate juga udah mulai selektif untuk yang senior segala macam. Ya udah, cuman ya kalau kita kan sebagai orang yang percaya Tuhan ya nih, kita mah keserahkan aja kepada Yang Maha Kuasa lah ya, pasti Dia memelihara kita kan, pasti bantu kita untuk mencapai yang kita inginkan kan. Tapi ya kalau Daniel konsisten tetap di industri IT lah ya, dan semoga dari lo yang solution architect itu kan nanti naik lagi kan ya, dan makin keren lah gitu kan. Buat Joro juga ya. Semoga jadi C-level. Wih, amin. Atau founder apa gitu. Tapi gue memang kalau gue pribadi sih memang sebenarnya ada yang pengen gue kejar juga sih, sertifikasi tuh, sertifikasi PMP, Project Management. Itu lumayan susah tuh. Ya. Denger ya. Iya, lumayan. Dan dia harus kayak ada experience juga. Iya. Dia katanya minimal 3 tahun. Iya. Nah sebenarnya sih gue udah pede untuk memenuhi 3 tahun, karena kan gue udah 3 tahun lebih juga ya sebagai PM, konsisten sebagai PM. 2 tahun di Astra, 1 tahun lagi, 1 tahun 1,5 tahun lagi yang gue punya konsultan sendiri kan. Nah cuman memang gue kemarin masih mikir itunya aja sih, mikir biayanya aja gitu. Iya, kalau gue udah dapat kerjaan baru gue pede. Kalau gue udah dapat kerjaan baru yang kayak yang mirip-mirip kayak di Astra, nggak usah jadi kartap deh, karena gue juga susah lah kalau zaman sekarang, kartap tuh susah sih nih. Tapi bagus kalau memang ada ya kayak di mana gitu. Cuman kalau gue udah dapet nih misalkan kontrak 2 tahun 3 tahun pun gue berani ambil itu gitu, Tapi kan PMP itu kan yang paling tertinggi tuh, ada lagi yang di bawahnya kayak Scrum Master. Cuman gue ngerasa kayak ya udahlah sekalian aja yang PMP aja gitu. Kalau Scrum Master itu kan menurut gue musiman ya, karena kan dia juga umurnya baru pendek kan. Scrum Master itu kan baru berapa tahun ini kan benar-benar di apply di industri IT gitu sih. Oke, ya udah, mungkin kita juga kedepannya konten-konten berikutnya yang pasti kita nanti bakal bikin beberapa konten termasuk video podcast. Nah itu untuk pertama kalinya nanti gue akan bikin video podcast lagi untuk Narazer bareng Daniel. Konten kita travel di Jepang ya ini lah ya. Akhir Oktober, jadi nantikan aja, mudah-mudahan di November udah rilis gitu ya, bulan November. Terus juga gue bakal banyak ngomongin juga tentang teknologi sih. Gue bakal ngomongin tentang itu nih nanti ke depannya. Episode berikutnya kita ngomongin tentang Messenger. Karena gue agak resah nih, kita terlalu bergantung sama WhatsApp nih. Gue merasa kalau someday WhatsApp ini kenapa-napa, ya udah kita nggak tahu nih. Karena bisa aja Telegram menurut gue nggak bisa menggantikan WhatsApp seperti sekarang sih.
Karena Telegram terlalu banyak itunya sih. Apa? Terlalu banyak konten-konten ilegalnya ya. Iya. Menurut gua Telegram tuh dirusak sama itu sih. Kalau Telegram harusnya kayak WhatsApp aja harusnya aman sih ya. Ya udah, gitu aja paling sejauh ini. Thank you Daniel untuk John. udah jadi ini ya, teman ngobrol. Oke, itu aja dulu paling dari kami. Gue Zoro atau Zerpandi, Narazer podcaster host, dan Daniel. Kita Oke, pamit dulu. pamit. See you on next episode. Bye.